Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari yang terakhir di tahun 2025 ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Sungguh kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau di ujung tahun 2025 ini kami diberikan kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan, mengucap syukur akan apa yang telah terjadi selama 365 hari. Dan kami juga mau berdoa untuk ke depan Tuhan di tahun 2026 yang kami tidak tahu badai, tantangan dan rintangan yang mungkin ada dan berat. Tetapi kami yakin dan percaya ketika ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami akan memasuki tahun 2026 dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Oleh karena itu pada malam hari yang indah ini Tuhan, biarlah kami kembali duduk bersama-sama dengan Tuhan, duduk bersama-sama dengan Kristus untuk menikmati segala kebaikan Tuhan pada malam hari yang indah ini. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, urapan Roh Kudus yang boleh mengalir lewat mulut hingga bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan Roh Kudus yang boleh beracara dan memberikan pencerahan bagi hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Salam. Wah, luar biasa ya. Semua pada rapi-rapi hari ini. Dia pakai kaos aja daripada rapi-rapi semua. Ada haleluya. Sekali-sekali saudara lihat artis Korea. Sebelumnya mungkin besok kan kita nggak ketemu ya. Hari ini mungkin walaupun belum waktunya, saya ucapkan untuk hari esok selamat tahun baru, selamat menyongsong bahtera baru, badai baru, dan semuanya serba baru. Ada haleluya. Amin. Yuk kita buka Bapak Ibu Saudara. Saya akan ambil judul pada khotbah di akhir tahun ini dengan judul With Christ in the Vessel We Can Smile at the Stone. Artinya apa tuh? Ibu tahu nggak? Apa artinya? With Christ in the vessel we can smile at the storm. Artinya apa? Dengan Kristus di dalam bahtera hidup ini kita dapat tersenyum menghadapi badai. Ada amin saudara? Katakan kiri kanan dulu. Besok-besok kalau ada badai tersenyum. Katakan kiri kanan. Jangan nangis, jangan mengeluh. Kalau ada badai, engkau harus tersenyum. Ingat ya, akhir tahun ini ada badai, tersenyum. Jangan ada badai ketakutan. Ada amin. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Dengan Kristus dalam bahtera hidup ini, kita dapat tersenyum menghadapi badai. Yuk kita buka Matius pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita bentar lagi akan ada artis-artis yang akan manggung. Oleh karena itu kita harus mungkin ya firman Tuhan di akhir tahun ini kita resapi terlebih dahulu. Markus pasal 4 ayat ke-35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dengan Kristus di dalam bahtera hidup ini kita dapat tersenyum menghadapi badai. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun kita berdiri lagi untuk menghormati firman Tuhan. Markus pasal 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus
ingat saudara, ada perahu-perahu lain yang juga masuk bersama-sama di danau tersebut. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangkitkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau ada firman kau akan binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yuk kita baca bersama-sama. Ini ayat 41 ya. Mestinya sampai tadi benar ya, ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga kami dan danau pun taat kepadanya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati 365 hari. Hari ini tinggal beberapa jam. Saudara, suka atau tidak suka, status kita berubah. Ya apa ya? Suka atau tidak suka, status kita berubah. Ada yang naik dari kelas 1 naik jadi kelas 3, kelas 2 dulu. Ada yang dari SD jadi SMP. Ada yang tadinya punya gelar tuan dan nyonya, tapi di tahun ini bergelar almarhum dan almarhumah. Suka atau tidak suka itu terjadi. Ada yang tadinya belum menikah menjadi menikah. Menjadi menikah yang tadinya panggilannya mungkin Jo Miranda, akhirnya dipanggil Bapak Jo. Ya kan? Nanti yang mungkin tahun ini juga berubah statusnya, punya cucu yang tadinya saya mungkin dipanggil Pak Kurniawan jadi Opa Kurniawan. Suka atau tidak suka, status kita berubah. Ada amin saudara? Ya kan? Kalau saya mau nanti sih bukan Opa, tapi grandfather. Nah, saudara tahu nggak namanya grandfather? Grandfather itu jadi kakek-kakek yang selalu awet muda. Ada amin saudara? Kalau nenek-neneknya namanya granny. Nah, saya kasih tahu. Jadi kalau nanti manggil saya, cucu-cucu saya, nggak tahu juga kapan dapat cucu ya kan? Kapan-kapan gitu ya. Kapan-kapan. Ya kan? Granny, grandfather. Bukan opa, bukan opu. Kalau opu itu orang Batak. Nah jadi saudara, status kita berubah. Suka atau tidak suka, status kita berubah. Orang mungkin yang tadinya menikah dan akhirnya punya anak dipanggil papa dan mama. Berubah, pasti berubah. Nah di tahun ini pasti ada banyak yang berubah. Ada banyak yang tadinya hidup jadi mayat. Ada banyak yang tadinya belum menikah jadi menikah. Ada yang mungkin belum bekerja jadi bekerja. Tadinya mas-mas akhirnya jadi papa. Saudara, kita melihat itulah proses ilmiah hidup atau proses alamiah hidup yang gak bisa kita halangi. Setiap orang pasti akan menua, setiap orang pasti akan naik level, dan di ujungnya saudara pasti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Ada amin saudara? Nah, di tahun yang begitu luar biasa ini, tahun 2025 ini, begitu banyak badai, tantangan, rintangan, pencobaan, begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita masih bisa tetap duduk di tempat ini. Itu tandanya apa saudara? Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap memelihara kita sekalipun badai, tantangan, rintangan, sesulit apapun. Kita masih bisa eksis di hari ini. Ada amin? Coba lambaikan tanganmu sama Tuhan. Tuhan, aku masih hidup, aku masih mau berkarya, aku masih mau bernapas, aku masih mau memuji Tuhan. Tahun 2026, aku masih mau ke gereja, aku masih mau datang doa malam, aku masih mau datang doa pagi, aku masih mau ikut PA,
Aku masih mau ikut ibadah raya, ibadah yuk, dan ibadah sekolah minggu. Saudara yang terkasih, memang ini adalah satu peristiwa yang seharusnya kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak berikan kita nafas sedikit saja, kita sudah pasti pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kita nggak bisa apa-apa. Dan itu suka atau tidak suka, itu juga pasti bisa terjadi. Oleh karena itu kita semua hari ini, seberapa kalau Bapak Ibu Saudara renungkan dari tanggal 1 Januari 2025 sampai hari ini, kira-kira saudara lebih banyak senangnya atau susahnya? Jujur, ini jujur. Hah? Lebih banyak susahnya? Wah, Pak Yono tiap hari makan, tidur. Iya kan? Tidur nggak Pak Yono? Nah, itu tidur suatu kenikmatan dari Tuhan yang luar biasa. Makan nggak Pak Yono? Berapa kali sehari? Ya tentu Pak, kadang 2 kali, 3 kali. 3 kali, 2 kali, kalau yang gendut-gendut 4 kali, 5 kali ya, ibu, bapak-bapaknya enggak kali ya, 3 kali, 4 kali. Itu sudah kita mengucap syukur. Jadi menurut survei, bahkan kita katakan manusia itu lebih banyak senangnya daripada susahnya. Amin. Nggak pernah Tuhan mengasihi dalam 1 tahun seburuk apapun, sebejat apapun kita. Mungkin kita seorang penjahat, mungkin kita seorang WTS, mungkin kita seorang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi tetap Tuhan memberikan satu koridor bahwa kita lebih banyak senangnya daripada tidak senangnya. Ada amin? Ada? Saudara coba pikir baik-baik. Oknum atau yang lain. Lebih banyak mana saudara ketawa atau nangis? Iya kan? Saudara nonton di TV, nonton Tukul, saudara ketawa. Tukul udah gak ada ya. Saudara nonton Dono Kasino Indro, ketawa. Ngelihat Ibu Teti kepleset, saudara ketawa. Bener gak? Iya kan? Yakob ketemu gitu Deborah. Terus saya lagi ketawain, kan gumbalan nggak beres, ketawain juga gitu kan. Ketawa gitu. Saudara lebih banyak kita ketawa. Nah hari ini aja kan saudara udah berkali-kali ketawa. Ada amin saudara? Nangis sekali juga. Pernah nangis nih sekarang? Nggak ada. Saudara pada ketawa-ketawa, happy-happy, puji Tuhan, puji syukur. Opung aja udah nyanyi-nyanyi dari tadi ya kan? Lupa dengan masalahnya. Nah saya mau katakan, itu tandanya Tuhan itu terlalu baik buat kita saudara. Sedangkan kita seringkali nggak peduli, seringkali nggak mengucap syukur. Kita harusnya mengucap syukur karena napas yang diberikan saja sudah mengucap syukur di tahun yang lalu. Ada amin saudara? Sekalipun begitu banyak tantangan, badai, rintangan, pencobaan, tapi Tuhan tetap baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah tidak baik. Amin saudara? Kita harus merasakan kebaikan Tuhan di tahun ini dan di ujung ini. Dan berapa banyak saudara pernah nggak di tahun lalu saya bilang jangan lupa nanti tahun ini di akhir tahun saudara jangan pesta pora, ketawa-ketawa, coba tulis di dalam kehidupan saudara sudah berapa banyak doa-doa saudara yang dijawab oleh Tuhan. Dan ke depan saudara tulis lagi berapa banyak apa yang saudara inginkan, apa yang kira-kira menjadi keinginan kerohanian saudara di dalam Tuhan. Ya, nah itu kita flashback ke masa lalu kita. Berhubung besok kita tidak ada ibadah di tempat ini, makanya saya menggabungkan antara ibadah akhir tahun tutup tahun, yaitu mengucap syukur seperti tadi, mengingatkan kita dengan segala kebaikan Tuhan. Maka tibalah saatnya kita akan juga berbicara mengenai tahun depan, tahun 2026 yang menurut orang selalu berat dan selalu dikatakan mungkin nggak ada harapan, mungkin begini, mungkin yang namanya kota Jakarta mau tenggelam, makanya jangan main-main dekat laut. Ada amin saudara? Lagi malam tahun baru main-main dekat laut lagi kan tenggelam. Nah saudara yang terkasih, kita memang menanti-nantikan ini semua. Nah, kita sudah merenungkan tentang Yesus sebagai bayi dan sebagai raja. Born as a child and yet a king. Kita mulai bicara juga Yesus sebagai pelayan, arti Natal bagi Kristus, dan juga mengapa Yesus datang ke dunia. Nah, hari ini kita akan melihat juga mengenai Yesus dan kuasanya. Tapi bukan kuasa yang biasa-biasa saja. Bukan kuasa
yang sementara gereja lain kumandangkan. Bukan kuasa yang dianggap Yesus berkuasa membangkitkan orang mati, mencelitkan mata orang buta. No, kita nggak lagi bicara soal itu. Bukan saya menyombongkan diri, bukan. Tetapi kita sudah tidak di level seperti tersebut. Kita lagi bicara tentang satu kuasa yang Tuhan miliki, yang mungkin nanti akan menyadarkan kita semua tentang kuasa itu tidak pernah bersifat generik, tidak bisa bersifat universal, tidak bisa bersifat spesifik. Yang saya mau katakan hari ini adalah kita mau lihat apa kuasa daripada Tuhan itu yang berbeda. Dan hari ini kita harus mempunyai satu pengertian yang sama, bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat, heran dan ajaib bukan kuasa Tuhan yang biasa-biasa saja, bukan kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat orang bersemangat, bukan saudara. Tapi nanti kita lihat pelan-pelan. Nah saudara, poin yang pertama yang ingin kita bahas pada saat ini adalah, saya rindu kita bukan hanya mengerti tentang orang berkhotbah, mengerti tentang apa isi Alkitab, mengerti tentang pengertian Alkitab, tapi saya rindu hari ini kita belajar melek benar-benar dan bisa menikmati Alkitab itu sebagai Alkitab yang saudara rindukan tiap hari saudara baca. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan kita seperti yang minggu lalu, hari Minggu, saya katakan baik-baik bahwa kita bukan belajar sulap. Dan bukan kita hanya melihat sulap, tapi kita belajar tentang sulap itu sendiri, bagaimana cara trik-trik orang bermain sulap. Nah saudara, kalau kita baca tadi, kita kembali ke Injil Markus tadi. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya saudara perhatikan. Injil Markus itu tadi kita melihat kok numben ya Markus bicara terlalu rinci atau terlalu detail. Biasanya Markus itu nggak pernah berbicara tentang detail, tapi ini detail saudara. Tapi kalau Injil yang lain itu memang seringkali Markus berbicara, yang Injil yang lain selalu berbicara tentang agak detail. Tapi Markus itu nggak pernah berbicara soal yang sangat detail saudara. Nah, tetapi di perikop ini saudara, perhatikan baik-baik, di perikop ini itu banyak detil-detil, seperti salah satu detil rinciannya apa saudara? Ketika Yesus beranjak ke tengah danau, ada perahu-perahu yang ikut serta. Di Injil yang lain saudara cek, nggak ada itu perahu-perahu lain, dan nggak pernah disebut di Injil yang lain itu waktu petang. Nah saudara, ini ada sesuatu yang sangat unik. Bahkan di dalam perikop ini ada yang lucu saudara, lucu sekali. Ada banyak kisah-kisah lucu yang dituliskan yang menurut kita aneh dan ajaib, tetapi itu akhirnya terjadi. Salah satu lagi saudara lihat baik-baik. Markus menceritakan Yesus tidur di buritan. Coba ada yang bisa bacain nggak tadi satu ayat? Yesus lagi ngapain saudara? Tidur di. Coba ada yang bisa bacakan satu ayat. Terus ada apa waktu Yesus tidur? Dia pakai apa saudara? Coba baca yang kecil. Ada yang bisa bacakan? 1, 2, 3. Nah. Terus? Bukan pada waktu itu Yesus tidur di buritan dengan tilam. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Bantal. Jadi tilam itu Yesus tidur pakai bantal seperti zaman sekarang. Zaman itu orang tidur nggak pernah pakai bantal. Tilam itu apa? Nah rupa-rupanya detil nih ya, Markus bicara apa? Tilam itu dibawa oleh nelayan bukan untuk nelayan, bukan untuk nelayan tidur, bukan untuk nelayan ini. Tilam itu untuk di luar nelayan, misalnya dia ajak anaknya, istrinya atau apa, untuk tempat duduk. Karena tilamnya itu empuk saudara, dia untuk duduk sebenarnya. Tetapi Yesus tidur di buritan pakai tilam. Nah saudara kan nggak pernah diterangkan oleh pendeta-pendeta lain tentang tilam ini, benar nggak? Jujur nggak pernah, lewat begitu aja, skip.
Saudara perhatikan baik-baik, dia bicara detil, saudara, supaya pantatnya orang-orang itu tidak sakit, supaya Yesus ketika tidur bisa apa, saudara? Ngorok seperti payung ngomong, ya kan? Uteri ngorok. Ya kan? Kenapa? Saudara bayangkan, kita flashback, kita bayangkan. Kalau sampai Yesus tidur di kayu kapal, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Waktu ada badai, pasti dia bangun, Ya. palanya mentok kiri, gebak, kedebuk, dia kena kayu ini, bangun nggak kira-kira? Ada Yesus, wah, pala gua mentok kiri, mentok kanan. Tapi kalau saudara tidur pakai bantal, bangun nggak kira-kira? Wah, Yesus santai, dia ketiduran, saudara. Lu kesini, kan tilamnya gede, saudara. Saudara bisa bayangkan, itu aja kita cerita, saudara, supaya kita mengerti bahwa kenapa Markus ingin menceritakan ini, saudara. Kenapa? Ada yang ngerti nggak? Supaya mengerti ini bukan dongeng, ini adalah fakta bahwa itu kejadian. Jadi bukan dongeng. Ada tilangnya, ada ininya, ada perahu lain, ada Yesus yang tidur di buritan, ada tilangnya. Itu yang paling penting, saudara. Yang terjadi, dia itu menceritakan, tapi bukan hiperbola ceritanya, bukan. Dia tidak menghiperbola. Misalnya kita ceritakan, kadang-kadang tahu, kita semua cerita sama teman-teman, oh suatu hari saya sedang berjalan di tengah panas matahari, tiba-tiba ada itu pohon, tiba-tiba itu pohon kena sinar matahari, pohon itu turun dan bayangannya hitam banget di dalam tanah seperti setan. Nah itu kan kadang-kadang kita hiperbola, betul nggak, saudara? Tapi ini enggak, ini simple, tapi mencatat segala hal yang penting yang akan membuat cerita ini masuk akal dan bisa diterima oleh manusia. Faktanya itu benar-benar fakta. Markus mau mengatakan bahwa ini sebenarnya sungguh-sungguh terjadi, bukan legenda, bukan kisah buatan yang banyak bumbu-bumbunya. Ada haleluya. Itulah kekristenan yang luar biasa, saudara. Karena di zaman awal kekristenan, di abad pertama dan abad kedua, banyak orang-orang melawan kekristenan dengan asumsi bahwa mereka itu tidak pernah memang mujizat terjadi, memang segala sesuatu terjadi, tapi seringkali dibelokkan. Contoh, Yesus sering nggak melakukan mujizat? Yesus melakukan mujizat setelah dia pulang dari Mesir atau sebelum dia pulang dari Mesir? Coba saya mau tanya. Yesus melakukan mujizat setelah dia pulang dari Mesir. Terus orang-orang Romawi bilang gini, benar Yesus melakukan mujizat, tapi dia belajar dari dukun-dukun di Mesir, makanya dia jago. Masih ingat nggak cerita Musa? Waktu Musa iniin tongkat jadi ular. Dukun-dukun bisa nggak? Bisa, tongkat jadi ular. Saudara, itu tandanya mereka percaya mujizat Yesus, tapi mujizat Yesus dikesampingkan, mujizat Yesus dibelokkan, bahwa sebenarnya mujizat itu bukan dari Tuhan, tapi mujizat itu ketika Yesus belajar ke Mesir untuk belajar perdukunan. Dia kasih ilmu guna-guna sehingga dibelokkan. Kenapa demikian, saudara? Karena memang catatan Injil itu adalah catatan saksi mata. Jadi ketika Yesus melakukan, dimanapun Yesus melakukan, nggak ada saksi mata. Yang percaya katakan di dalam danau pun, di dalam perahu di tengah-tengah danau Galilea, dia punya begitu banyak saksi mata. Ada haleluya. Makanya itu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%. Dan nanti saudara akan tercengang-cengang. Di sini saya juga belajar lebih dalam lagi, melihat ternyata benar ya. Ini yang dinamakan puasa, yang gak pernah ada dimanapun. Dan puasa ini bukan hanya puasa untuk membalikan segala keadaan, tapi ada puasa yang membuat puasa itu menjadi berbeda dengan puasa-puasa yang lain, saudara. Ya, saudara lihat di sini kita melihat bahwa Mungkin tadi udah mau selesai kan, Bapak Saudara. Ada haleluya? Wah, girang lah ya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa iman kita semua yang ada di tempat ini bukan iman yang tanpa dasar. Yang percaya karena iman kita punya dasar.
Iman kita punya dasar. Iman kita tidak iman yang berdasarkan legenda, yang berdasarkan ilmu sihir, yang berdasarkan yang lain-lain. Tapi iman kita adalah iman yang punya dasar. Pertanyaannya, kalau kuasa Yesus itu begitu besar, kalau kuasa Yesus itu begitu luar biasa, besarnya seperti apa, modelnya seperti apa, kayak apa kuasa tersebut? Amin, saudara. Nah, sekarang kita belajar, masuk ya ke dalam topiknya sedikit. Kita lihat di situ ada badai yang sedang besar. Saya udah sering cerita di sini bahwa Danau Galilea itu lebih kecil daripada Danau Toba. Ya, Pak nomornya. Hebat Danau Toba lebih besar daripada Danau Galilea. Ya. Tapi agak mirip-mirip, saudara. Cuma Danau Toba belum nggak ada gunung-gunung yang tinggi itu seperti di kemarin saya ke China. Wah, itu danaunya di tengah-tengah, itu gunung Avatar, itu tinggi banget gitu. Nah seperti itu, adanya di tengah-tengah. Nah kita coba-coba naik, bagus nggak ada badai itu. Jadi itu kalau nyemprot sedikit di antara selah-selah gunung, saudara, ada angin masuk ke dalam ini, ke dalam danau tersebut. Wah, itu akan terjadi angin puting beliung. Saudara pernah nggak duduk di apartemen? Ya, apartemennya jangan cuma satu, ada 4 biji apartemen atau 5 apartemen. Kalau di tempat tinggal itu mungkin nggak banyak. Coba deh, duduk, itu anginnya kencang sekali bro. Boom. Wah, itu kalau pakai topi aja bisa terbang, sampai bisa begitu. Apartemen di Pramuka dimanapun pasti kalau saudara duduk. Nah itulah angin masuk saudara. Nah, di sini yang namanya Danau Galilea ada lembah Sungai Yordan yang itu begitu kencang celahnya saudara. Sehingga danau itu begitu luar biasa anginnya. Saudara bisa bayangkan, mereka ini nelayan-nelayan yang sudah biasa pergi ke laut nggak kira-kira? Teman-temannya murid-muridnya Yesus sudah sering. Tapi mereka ketakutan melihat badai begitu kencang terjadi di Danau Galilea. Kenapa? Karena mereka belum pernah lihat badai sedahsyat sehebat ini. Mungkin ya, menurut saya punya pandangan, bukan pandangan orang teolog, tapi saya sendiri, saya melihat ada begitu banyak perahu mengikuti ketika Yesus masuk ke dalam danau. Ketika perahu Yesus ikut masuk. Saya mau tanya, apakah pernah diceritakan lagi perahu-perahu sekelilingnya? Berarti perahu itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perahu itu udah gak tahu kemana. Bum. Gak ada lagi tuh perahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya mau tanya begini. Saudara pernah naik pesawat? Ada yang pernah naik pesawat ini rata-rata pernah ya. Kemarin waktu ke Cina, waktu pulang, ibu gembala lagi tidur, ngantuk, lagi tidur, semua pada tidur. Waduh, saya kebelet buang air besar. Kayak ke belakang jauh, masuklah saya ke toilet. Tiba-tiba turbulen, saudara. Itu seumur hidup saya naik pesawat kemanapun mental kayak dari toilet loh. Waduh, saya udah panik juga. Wah, turbulen nih. Saya mau cebok. Entar saya nyangsang di situ muter-muter gitu kan. Waduh, saya berdoa, Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Ya udah deh, ini dulu kan cebok dulu. Benar aja saudara, pas saya keluar, diomelin saya sama pramugari. Bapak di dalam bahaya Pak. Aduh, ayo. Nah itu bukan pramugari. Jadi gini saudara gampang kalau melihat segala sesuatu itu lagi dalam keadaan danger. Si ibu gembala sih nggak tahu saudara, dia lagi ngorok gitu kan. Si Marvel juga nggak tahu pindah aja alamnya ke surga. Semua kebanyakan nggak ibadah gitu. Nah saya tuh tahu gitu kan, takut. Saya lihat pun si pramugarinya agak paniknya apa? Dia tuh kalau udah dia duduk, ya kan? Dia tuh kalau duduk saudara, kadang-kadang dia kan pakai seat belt, kadang-kadang enggak. Nah kalau dia udah pakai seat belt, terus dia suruh orang ini, nah itu berarti kan tandanya agak turbulensi. Wah, saya dengan bergobok-gobok, goyang kiri goyang kanan, hampir nggak bisa nyampe saudara. Ibu gembala nggak tahu, saya dolang sendiri yang gitu. Nah, begitu saudara, apa istilahnya agak panik. Saudara saya mau tanya, kalau suatu saat kita lagi operasi sama dokter, terus tiba-tiba nih, ya dokternya panik, kita ngelihat muka dokternya panik, itu saudara kira-kira gimana? Panik gak kita? Ini lagi operasi nih, ya kan? Jadi aja kaget gitu. Begini aja bengong. Saudara ikutin, mungkin nggak di bius total gitu. Saudara kira-kira gimana? Saya pernah sekali waktu cabut gigi, saudara.
Waduh, itu ngeri banget. Dokternya panik, saudara, keringetan karena gigi saya nggak bisa dicabut-cabut, saudara, vakum dalamnya. Saya ikut panik ya. Waduh, kawat nih. Dokter panik, saya panik. Udah gitu dia manggil dokter lain tadi, ya kan, konsultasi ini duduk dulu. Wah, jadi saya mau katakan, saudara, ini adalah situasi yang nggak biasanya. Waktu si murid-murid Yesus bersama dengan Yesus masuk ke dalam danau itu bukan badai biasa, saudara. Ini badai yang sangat luar biasa yang nggak pernah mereka alami. Terus Yesus lagi ngapain? Lagi santai jadi pakai muridnya panik, Tuhan, mati nih kita, Tuhan, begini semua. Karena udah acak-acakan, mungkin mereka udah muntah, udah mual, udah gedebak, udah jatuh kiri kanan kali ya. Baru Tuhan, mungkin manggil Tuhan Yesusnya juga bukan begini, saudara. Tuhan, bangun, Tuhan, enggak. Mereka udah pontang-panting, udah mau kelepak, mungkin kaki Tuhan tarik, Tuhan, bangun dong, Tuhan, bangun. Akhirnya Tuhan Yesus bangun. Apa yang Tuhan katakan? Coba, apa yang Tuhan katakan? Kata, ngomongnya gimana kira-kira? Mau maksudnya kencang nggak kira-kira? Itu angin putih itu. Kira-kira Yesus ngomongnya kencang nggak? Kalau itu bukan angin ribut tadi, ban kempes. Kira-kira gimana? Yesus ngomongnya kencang nggak? Halo? Hah? Kencang? Tenang, gitu. Gimana coba Bu Tina? Oh, ya, tenang. Dengar nggak tuh anginnya? Setelah kita belajar benar-benar, Yesus nggak pernah pakai ancang-ancang. Kalau kita kan kalau ada ini kan kejadian, misalnya mobil kita mau terbalik, sama Yesus. Yesusnya kaget, kita kaget, saudara. Akhirnya dia mau nolong, dia kan, gua kaget nih katanya, gua mau tolong, nggak jadi, kedubung gitu. Yesus kaget, makanya jangan kalau apapun, jangan nama Yesus, karena pendeta begitu kan, dalam nama Yesus, gitu aja udah cukup. Nah, Yesus waktu dia melakukan itu, dia tidak teriak-teriak, dia tidak, ya, terang, gitu. Dia memanggil itu seperti dia memanggil seorang anak kecil. Dahsyat. Kalau saudara anak kecil, nih anak-anak malam minggu nih, lari-lari, saudara bilangin nggak? Diam, tenang gitu. Diam, tenang. Kan enggak kan? Saudara bilang, diam, tenang. Hebat ya. Terus nurut nggak tuh angin ribut? Langsung diam, langsung tenang. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya kuasa. Dan tidak pernah ditulis di Alkitab itu diamnya berangsur-angsur. Saudara coba bayangkan, ya kita bayangkan. Kalau lagi hujan besar, angin ribut, kira-kira langsung set hilang atau pelan-pelan, saudara? Just mungkin butuh beberapa puluh menit ya kan, baru badainya baru ininya goncangannya ini dicatat di dalam Alkitab. Bahkan kalau lihat terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunaninya sangat tenang. Kata bahasa Yunaninya adalah di sini dikatakan, betul ya, dikatakan primordial, terus dikatakan apa ya? Ada satu kata-kata tuh yang bagus, bahasanya bagus banget. Nanti dah saya kasih. Jadi dia galene, bukan gelek saudara ya. Ini galena, mega galene. Jadi langsung tenang. Itu yang namanya danau kembali tenang. Kayak nggak pernah terjadi apa. Jadi kayak orang sulam, langsung tenang. Siapa yang punya kuasa seperti itu? Gak ada yang lain. Tidak ada seorang pun punya kuasa seperti itu. Ada amin, saudara? Semua orang yang berkuasa, siapapun, sehebat apapun orang itu, pasti ada
Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, dia tidak ada transisi yang nggak ada. Kalau kita nyembuhin orang buta hamba Tuhan, memang diberikan mujizat. Tapi waktu sembuh, coba lihat dulu ya, masih buram nggak? Benar nggak? Coba lihat dulu, dokter aja nggak jauh-jauh makan, habis operasi operasi mata, ingat nggak? Coba Pak, lihat dulu. Nah, kelihatan. Lihat dulu, terus saya keluarin duit 100 ribuan. Coba Pak lihat, cepeceng katanya dia. Cepeceng gitu. 100.000 kan berarti. Waktu itu dia habis operasi mata. Nah, saudara, mujizat yang Yesus lakukan tidak pernah bertahap. Yang percaya katakan. Kalau dia melakukan mujizat dalam kehidupan, nggak ada tata bertahap. Yang percaya katakan langsung bus. Saya mengatakan hari ini, itu kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kenapa? Yesus hanya ada satu di dunia ini yang nggak bisa diatur oleh siapapun. Laut, langit, badai, hujan. Yang hanya bisa mengatur itu hanya Saudara masih ingat peristiwa bangsa Israel menyeberangi laut apa? Teberau. Laut diperintahin sama Tuhan, buka jalan. Mau pakai angin mau pakai apa? Buka jalan. Luar biasa ya. Pokoknya urusan main laut, urusan badai. Kalau Yesus yang sudah bicara, itu pasti akan diam total. Ada lagi yang saya baca di kitab Wahyu pasal 21, dikatakan bahwa langit baru dan bumi baru itu tidak ada lagi yang namanya lautan. Tapi bukan berarti nanti kita di langit baru dan bumi baru kering kerontang, saudara, nggak ada laut, bukan. Tapi artinya tidak ada lagi kosmos, tidak ada lagi primordial, tidak ada lagi badai di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus ini bukan sekedar mendemonstrasikan kuasanya, tetapi dia benar-benar menaklukkan kuasa itu. Karena Yesus dan kuasa itu bukan dua yang berbeda. Kayak kurniawan dan kuasa itu dua yang berbeda, saudara. Kurniawan punya kuasa. Kurniawan punya kuasa. Jadi waktu saya mau punya kuasa itu, misalnya saya mau mendoakan orang sakit supaya sembuh atau apapun itu, saya mungkin perlu berpuasa 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari supaya saya ngecas rohani saya, dicas supaya saya bisa melakukan mujizat. Yesus tidak. Yesus itu bukan memiliki kuasa, tapi Yesus itu adalah kuasa. He is the power. Dia adalah kuasa, bukan yang lain-lain, saudara. Jadi kalau kita melihat ada hal yang luar biasa yang terjadi, sementara nelayan veteran panik, sementara orang seperti yang bangsa Israel panik, saudara, udah nggak ada jalan lagi. Yesus bisa membuat kuasa. Sekali dia bicara, berkata aja penuh dengan apa, saudara? Dengan kuasa. Ada amin? Saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, kita menjadi sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa di luar Yesus tidak pernah ada kuasa, dan tidak ada lagi orang yang bisa membandingkan seperti ini. Misalnya, oh ada tuh orang bisa membangkitkan orang mati, oh ada tuh orang bisa menyembuhkan orang sakit, iya. Tapi adakah orang bisa menyembuhkan orang lumpuh langsung berjalan, angkat tilangku langsung berjalan? Ada nggak? Mau siapapun hamba Tuhan di dunia yang hebat ini, pasti dia coba-coba dulu. Ayo pegangin tangannya, ya kan? Ayo pegangin. Benar nggak? Nggak ada yang spontan, langsung jalan. Tapi Yesus, dia melakukan kuasa yang tidak biasa-biasa saja. Ada amin, saudara? Ada haleluya? Ada amin nggak? Nah, mereka sebenarnya menyadari bahwa waktu ada Yesus di dalam perahu mereka, bahtera mereka, itu ada kuasa yang tidak ada bandingannya. Yang percaya katakan Jadi kalau di bahtera hidup saudara, di rumah tangga saudara, di kehidupan saudara, ada Yesus. Saya yakin dan percaya, kalau saudara saja berteriak minta tolong karena persekutuan yang indah saudara bersama dengan Yesus,
Saya yakin dan percaya saudara pasti akan ditolong dengan kuasa yang luar biasa itu, saudara. Yang nggak pernah ada di dalam kuasa manapun. Sekalipun Gunung Kawi juga nggak ada, saudara. Gunung Kawi juga punya kuasanya sama, saudara. Bertahap. Kayak ini bertahap, segala macam bertahap. Tapi ini Yesus langsung diam, tenang. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat ini, bukan berarti saya mengajarkan, wah kalau ada badan diam, tenang, bukan. Tapi kita semakin tahu bahwa berjalan dengan Tuhan itu ada ketenangan yang luar biasa. With God, with Christ, kita bisa tersenyum di dalam badai. Ada amin, saudara? Dan yang paling menghebohkan yang saudara akan lihat ini satu ayat ini. Coba balik lagi. Ada Bapak Ibu saudara baca tadi ayatnya ayat berapa ya? Ayat berapa waktu Yesus sudah badainya sudah reda, terus murid-muridnya menjadi takut. Coba baca. Siapa yang bisa baca ini? Yang terakhir. Ada nggak? Coba bisa dibaca yang kencang. Ayat berapa tuh? Ayat 39, 40, kurang 1. Coba baca yang kencang. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa berhalangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seharusnya mereka takut atau berlebihan. Coba kalau saudara punya masalah, ya punya hutang, punya apapun, dan misalnya punya sakit kanker, terus tiba-tiba disembuhkan, saudara takut atau girang, saudara? Lihat firman Tuhan. Kok takut ya? Kenapa? Kenapa ada di perasaan mereka gitu? Mereka murid Yesus bukan sih? Halo, mereka murid Yesus bukan? Saya nolong nih. Maaf ya, misalnya nolong dengan Pak Yono, bosan saya nyebutnya ya. Misalnya saya nolong siapa di sini? Nolong Pak suaminya itu siapa? Suaminya Budina namanya siapa? Jupan. Nah, Pak Jupan. Saya nolong Pak Jupan. Jupan, wah. Terus tiba-tiba Pak Jupan jadi takut sama saya. Aneh nggak? Kenapa? Nah ini kenapa ayatnya? Kenapa jadi takut? Apa salah itu ayat? Kenapa dia takut, saudara? Nah ini rahasia ini yang nggak pernah diungkapkan, sama jarang sekali orang mengungkapkan. Kenapa? Maksudnya gini, kan kalau cuma wah siapakah orang ini, siapakah gerangan ini, harusnya dia takut atau kagum, saudara? Aku gabung, siapa ya? Bukan, dia malah ketakutan, saudara. Kenapa dia takut, saudara? Ayo saudara, kenapa dia takut? Padahal Yesus sudah menyelamatkan, saudara. Kenapa dia sampai takut? Padahal dia waktu tadi bilang dia lagi ngomong, Tuhan tolong, kamu ngapain tidur aja, Tuhan tolong. Tapi kenapa ketika itu kenapa jadi takut? Kenapa kami takut, saudara? Kenapa dia jadi why? Kenapa, saudara? Ayo, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa dia jadi takut? Dia takut karena dia tahu, wah, dia bukan takut seperti takut biasa, Tuhan. Tapi dia takut, dia merasa takut dan gentar akan Tuhan. Bukan takut dia ketakutan, tapi dia gentar. Wow, ini kuasa yang luar biasa yang membuat kita takut. Saya mau katakan hari ini, banyak hamba Tuhan yang bilang, tahun 2026 saudara bersama-sama dengan Kristus lakukan segala perkara besar, segala apapun saudara bisa membalikan keadaan, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, nggak punya pacar jadi punya pacar, nggak kawin jadi kawin, nggak punya anak jadi punya anak. Di tahun depan saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya apa ya, saudara? Halo, ya apa ya? Tapi saya mau katakan hari ini, jangan masuk tahun depan dengan fenomena, dengan perkataan iman yang seperti ini. Tapi kita mesti masuk tahun 2026 dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita takut dan gentar akan kuasa Tuhan. Kita tahu
Kita takut kita berbuat salah, kita takut kita berbuat dosa, kita takut bukan takut apa, kita gentar. Seharusnya saudara kita harus sadar sesadar-sadarnya, kita harus takut dan gentar. Kenapa saudara? Karena tahun depan tidak ada satupun yang kita bisa kontrol dalam hidup kita. Tidak ada satupun saudara. Siapa yang bisa kita kontrol di dalam hidup kita? Nggak ada saudara. Apa yang kita bisa kontrol? Tidak bisa. Memang kau pikir dengan satu perusahaan yang besar sekali yang omsetnya sudah puluhan miliar selama sebulan, mungkin ratusan miliar setahun, saudara ada jaminan tahun depan nggak bangkrut? Halo, bisa kontrol nggak saudara? Hah? Lalu tiba-tiba semua orang nggak senang sama makanan sapi, nggak senang sama makanan ayam, bangkrut nggak tuh perusahaan restoran yang punya ayam, punya sapi? Halo? Nggak ada satupun yang bisa kita kontrol. Saudara, saya mau katakan, orang-orang Kristen sering kali kecewa ketika dia masuk tahun yang berikutnya. Dia mau kontrol semua ini. Kenapa dia mau kontrol? Aku punya Yesus, aku mau kontrol Yesus, aku mau kontrol semua kehidupanku. Perusahaanku harus tambah hebat, ini ku harus tambah luar biasa, ini begini, ini begini, ini begitu. Saudara tahu, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hal seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau ketika terjadi mereka bersama-sama dengan muridnya di bahtera perahu tersebut, dia tidak bilang begini, hebat kan, tuh aku bisa membuat mujizat besar. Tidak. Yang Tuhan mau katakan adalah, engkau harus takut dan gentar, karena semua yang ada di bumi ini dalam kontrolnya Allah. Yang berdaya katakan amin. Tapi manusia seringkali punya otak yang licik. Wah, kalau Yesus punya kontrol semua, aku mau kontrol Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesus ada di hidupku, aku kontrol kau ya. Ini bisnisku harus lancar, anakku harus punya jadi sarjana, ini harus begini, ini harus begitu. Engkau kontrol semua kehidupan bersama dengan Yesus yang seakan-akan with God we can do everything. With God kita lakukan segala perkara. Ngeri. Itulah kekristenan bejat, kerohanian bejat, teori kemakmuran bejat, sebejat-bejatnya saya mau katakan. Saya sering khotbah ini di Pakulo, di mana mereka pada tercong-ancong. Wah Pak, benar ya Pak ya. Lalu saya turun, benar ya, bejat saudara, ngeri ya. Begitu banyak gereja yang mau mengontrol, ya udah akhirnya kan itu persis seperti saudara punya jimat, saudara punya jin, saudara punya tuyul, punya apa gitu kan, wah kontrol nih, jangan lu cari duit, lu cari ini, cari ini. Ngeri saudara. Saudara, yang saya mau katakan, Tuhan memang punya semua kontrol di dalam kehidupan hidupnya. Apapun dia bisa kontrol, saudara. Tapi saya mau katakan sama kita semua, kita sering kali kecewa sama Tuhan karena kita nggak bisa mengontrol Tuhan. Ada haleluya, amin. Saudara, banyak yang mau mengontrol Tuhan di tempat ini? Banyak. Di rata-rata kita, kita nggak begini Tuhan, aku mau mengontrol Tuhan, aku mau ini. Ya. Itu yang sering kita lakukan. Itu hal yang menakutkan. Tapi buat Tuhan, sekalipun kita seperti itu yang mau mengontrol dia tetap tidak memaksakan segala kehendak. You mau terima saya, syukur. Dia tidak terima aku ya, kata Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, saya mau katakan hari ini, kenapa kita sering takut menghadapi masa depan? Coba, ada yang bisa jawab. Kenapa kita tuh kok kayaknya ragu ya menghadapi masa depan? Oh, ini bakal, ini begini, ini begitu, ini begini. Karena satu hal, kita itu mau mengontrol masa depan kita bersama dengan siapa? Yesus. Yesuslah yang dijadikan tumbal. Kalau kita gagal, Yesus yang salah. Ya kan? Kalau kita pekerjaan gak berhasil, Yesus yang salah. Putus pacaran, Yesus yang salah.
Ya kan? Ribut sama istri, salah siapa lagi? Yesus. Ya kan? Saudara sakit, padahal sering makan B2, B3, B4, salah Yesus. Aku stroke Tuhan, Yesus kenapa sih nggak kasih tahu aku? Kata Yesus, ya udah gua kasih tahu berkali-kali, gua aja bandel. Saudara, seringkali kita itu mengontrol Tuhan, tetapi saya mau katakan Tuhan itu Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Dia tidak pernah mau dikontrol dan dia tidak akan pernah bisa dikontrol oleh kita. Yang percaya katakan mulai hari ini ubah paradigma, masuk ke dalam tahun baru. Engkau harus takut dan gentar akan Tuhan. Tapi bukan takut dan gentar akan Tuhan, habis itu engkau kontrol Tuhan. Aku ini takut dan gentar akan Tuhan. Aku nggak melakukan ini, nggak melakukan ini. Tapi Tuhan, aku minta ini. Itu sama aja bersyarat, saudara. Tidak bisa. Jadi kalau suatu saat kau masuk ke dalam 2026, engkau tiba-tiba divonis sakit kanker, engkau tiba-tiba bangkrut perusahaan, tiba-tiba anakmu meninggal. Apa yang saudara lakukan bersama dengan Kristus? Saudara harus bilang sama Tuhan, thanks God, aku gak bisa kontrol apa-apa. Sekalipun engkau ada di dalam aku, engkau Allah yang berdaulat penuh, kau bisa melakukan segala sesuatu tanpa bisa. Banyak orang bilang begini, saudara, wah, ya kan, banyak teman-teman saya udah pada berguguran di dalam pengembalaan. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Kalau dia bergugur antara dua, entah dia benar-benar tutup gerejanya atau dia bergabung bersama dengan Pak Mipo itu, ya kan, gerejanya digabungin. Ada banyak teman saya baru-baru juga, ada 1-2 orang. Nah, saudara, saya mau katakan sama kita semua, jangan pernah mengontrol Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu takut dan gentar akan Tuhan dalam masuk dalam tahun 2026. Baru engkau bisa tersenyum di dalam badai. Sekalipun engkau bangkrut, tersenyum nggak kira-kira? Halo? Senyumnya senyum sih. Sakit kanker, engkau divonis 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, senyum nggak kira-kira? Kau harus tersenyum, karena engkau bisa katakan, hidup ini bukan milikku, aku ini milikku, semuanya milikku. Nggak ada yang kita bisa kontrol. Satupun di dalam dunia ini, saudara, nggak ada yang bisa kita kontrol. Saudara keluar aja ya dari rumah, tiba-tiba bisa mati, bisa tabrakan, bisa segala, bisa macam-macam. Mulai hari ini, juga jangan saudara bilang begini, Tuhan, aku setiap hari berdoa supaya kau semua nggak akan ada apa-apa dalam hidup aku, pulang seger pergi, pulang dapat banyak duit, semua kesehatan bagus. Copot itu dari pikiranmu mulai hari ini. Yang percaya katakan yang kita bisa lakukan adalah benar-benar punya hati yang tulus sama Tuhan, takut dan gentar sama Tuhan. That's all. Nggak usah tambahin A, B, C, D, E, F, G, H, I, nggak usah. Nggak perlu. Itu saja sudah cukup. Biarkan Tuhan yang mengontrol hidup. Biarkan Dia yang memberikan calon pasangan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ayo amin, amin gitu. Jangan kau sok-sokan. Ini sudah kontrol, aku yang kontrol. Ini udah pasti Tuhan. No. Belum tentu. Engkau harus serius sama Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan sudah berikan sama aku mati-matian kerja sampai jam 12, kerja sampai jam 3. Ini aku pegang penuh Tuhan, aku kontrol. No. Kau minta sama Tuhan, ini benar nggak Tuhan? Baru engkau masuk tahun 2026, benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan tanpa kontrol kita sedikit pun terhadap Tuhan, tanpa kita mau tahu apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Asal Dia menjadikan aja, biar Dia mengontrol hidup kita sepenuhnya, bukan kita yang mengontrol Tuhan.
bukan dengan kehebatan kita. Kita bilang kita bayar Tuhan, kita bayar persembahan, kita bayar ini, bayar ini. Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Waktu kita baru mulai pengembalaan 4-5 tahun awal, pola saya itu seperti itu. Tuhan, ya, ingat baik-baik Tuhan, aku yang bayar gereja. Aku hidup aku harus lebih hebat, lebih luar biasa, lebih. Memang Tuhan kasih. Tapi apakah itu gitu? Nah, setelah saya semakin hari semakin belajar, saya makin ngerti, nggak bisa begitu. Harusnya yang benar adalah ya kita ini sebagai manusia yang harusnya Tuhan pakai tahun 2026, bukan lagi kita yang kontrol Tuhan, tapi Tuhan yang akan mengontrol hidup kita sepenuhnya sampai kita menentukan. Pesan saya untuk tahun 2026, yuk mari kita sama-sama. Saya rindu jemaat yang terkasih di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang militan. Jemaat-jemaat yang sekalipun sudah sakit, sudah nggak punya apa-apa, tapi saudara bisa datang ke tempat ini. Saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa datang ke tempat ini bersaksi buat Tuhan. Praise the Lord. Sekalipun Tuhan memberikan penyakit buatku, sekalipun Tuhan memberikan kebangkrutan buatku, sekalipun. Tapi aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap mencintai Tuhan sepenuh hati. Amin, saudara. Mau seperti itu? Izinkan Tuhan yang mengontrol hidupmu. Izinkan kuasa yang seperti tadi terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan pasti akan mempertimbangkan segala yang terbaik di dalam kehidupanmu di tahun depan. Dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dan yang Dia berikan yang terbaik pasti untuk kekekalan, untuk hidup yang kekal, mengarah kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saya mau katakan, with Christ in the battle, you can smile at the storm. Amin. Tuhan memberkati, biarlah kita bisa tahun depan masuk ke dalam tahun depan. Bukan hanya selalu harus diberkati oleh Tuhan, harus. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mengontrol segala kehidupanku, keluargaku, bisnisku, usahaku, gerejaku, semuanya. Let Him control, let Him manage kita punya semua kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami belajar satu hal, Tuhan, bahwa kuasa Tuhan bukan kuasa yang harus selalu digunakan untuk kuasa kehebatan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat yang dahsyat. Tapi hari ini kami belajar kuasa Tuhan yang hebat itu adalah ketika kita mau mengakui kita takut dan gentar akan Tuhan sepenuhnya. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan bukan kehidupan yang terus mau mengontrol Tuhan. Tapi hari ini kami mau izinkan, kami mau masuk di tahun 2026. Kami mau Tuhan yang mengontrol hidup kami, Tuhan yang memanage hidup kami, sehingga kami berjalan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan.